Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hikmah selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja Berkebutuhan Khusus serta teman-teman kelas 4B yang saya banggakan. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Saya Safira Zirani Anabella, NIM 20070160069 dari kelas 4B akan menjelaskan tentang penanganan disleksia, disgrafia, dan diskalkula. Yang pertama, penanganan disleksia. Menurut Lerner tahun 1988 yang dikutip dari buku Kesulitan Belajar, Perspektif, Asesmen, dan Penanggulangannya bagi anak usia dini dan usia sekolah, terdapat dua strategi untuk menangani disleksia, yaitu yang pertama, strategi meningkatkan pengenalan kata, dan yang kedua, strategi meningkatkan kemampuan memahami bacaan. Strategi meningkatkan pengenalan kata dapat dilaksanakan menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, phonic method atau metode menyebutkan suara huruf atau mengeja. Metode ini berfokus pada kemampuan merangkai huruf menjadi sebuah kata. Kegiatan belajar yang dapat dilakukan untuk menerapkan metode ini adalah membaca dengan diawali oleh memperkenalkan satu persatu huruf, kemudian satu persatu huruf tersebut dirangkai menjadi kata yang bermakna. Yang kedua, basal readers atau membaca awal. Membaca awal adalah kegiatan yang dilaksanakan apabila anak sudah memahami tentang huruf-huruf dan bisa menggabungkannya menjadi kata. Kegiatan membaca awal ini bertujuan untuk melatih kemampuan membaca anak dengan memperluas kosakata dan melatih anak untuk memahami konteks kata di setiap bacaannya. Yang ketiga, membaca dengan metode D-STAR. Dalam metode belajar D-STAR, anak akan dilatih dengan pendekatan sintetik phonics di mana anak akan belajar menggabungkan huruf yang dibunyikan satu persatu menjadi kata. Yang kedua, strategi meningkatkan kemampuan memahami bacaan. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan memahami bacaan pada anak adalah yang pertama, menggunakan buku dongeng atau cerita. Dengan memilih buku cerita ataupun buku dongeng yang dapat menarik perhatian anak, maka anak akan tertarik untuk mencoba membaca buku tersebut. Setelah anak membaca buku ini, ajukanlah pertanyaan mengenai apa isi dari buku yang telah dibaca, yang dimana hal ini bertujuan untuk mengukur pemahaman anak mengenai buku tersebut. Yang kedua, melatih kemampuan berbahasa. Cara ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pemahaman bacaan terhadap anak, karena kemampuan membaca memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan yang diperoleh dari pengalaman berbahasa, contohnya kosakata, kemampuan bicara, kemampuan mendengar, dan kemampuan menulis. Penanganan disgrafia. Menurut Kadek tahun 2021, langkah menangani disgrafia adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah disgrafia. Masalah yang dapat memicu disgrafia pada seseorang adalah yang pertama, masalah penggunaan huruf kapital, yang kedua, ketidakkonsistenan dalam menulis bentuk huruf, yang kedua, alur tulisan tidak stabil, naik dan turun, dan yang terakhir, ukuran dan bentuk huruf tidak konsisten. Lalu selanjutnya, merancang program pelatihan untuk mengatasi disgrafia. Program pelatihan yang dapat diberikan untuk mengatasi gangguan ini adalah yang pertama, memberikan tugas belajar kepada anak untuk menulis kembali kalimat yang nantinya akan dibacakan oleh orang tua atau oleh guru. Yang kedua, melatih anak untuk membuat karangan cerita mengenai sesuatu, lalu identifikasi bersama di mana letak kesalahan penulisannya. Yang terakhir, memberikan pelatihan bagaimana cara menulis yang benar kepada anak dengan kesulitan belajar menulis. Selanjutnya, penanganan diskalkula. Penanganan diskalkula dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama,
Melakukan latihan konsep matematika dasar secara berulang. Yang kedua, mencari sumber referensi materi belajar lalu membagi sesuai dengan subbab agar memudahkan ketika proses pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, merancang program belajar yang menarik, efektif, dan efisien bagi anak. Sekian pemaparan materi mengenai penanganan disgrafia, diskalkula, dan disleksia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.